Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Carmila. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing-sharing nih sama teman-teman. Sharing-sharing tentang apa sih? Sharing-sharing tentang teknik-teknik negosiasi dalam pemasaran. Tentunya teman-teman tidak asing ya mendengar apa sih itu negosiasi gitu kan. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti menemukan yang namanya apa itu negosiasi gitu kan. Tapi pada kali ini kontennya yaitu dalam penjualan. Nah, sebelum itu aku mau bahas penjualan dulu nih, sedikit tentang penjualan. Teman-teman tahu nggak sih penjualan itu apa? Nah, penjualan tentunya banyak sekali dikemukakan oleh para ahli dan berpendapat mengenai pengertiannya. Nah, di sini aku mau ngulas pendapat aku tentang penjualan. Penjualan adalah proses jual beli yang mana di dalam. Nah, penjualan apa sih? Penjualan tentunya banyak sekali ya dikemukakan oleh para ahli-ahli pemasaran. Apa sih itu definisi dari penjualan dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau ambil kesimpulan. Menurut aku sendiri, penjualan adalah penjualan yaitu di dalamnya terdapat jual beli antara penjual dan pembeli yang di dalamnya terdapat proses transaksi atau tukar menukar seperti itu. Nah, tentunya sebelum terjadinya transaksi jual beli itu kan akan melalui proses yang namanya negosiasi gini gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke negosiasi. Ada yang tahu nggak sih negosiasi itu apa? Oke, teman-teman. Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar yang mana di dalamnya terdapat pihak pertama dan kedua yang memiliki tujuan yang sama, gitu kan. Berarti orang yang melakukan negosiasi itu mereka memiliki tujuan nih teman-teman, tentunya. Karena ketika kita akan melakukan negosiasi, kita wajib memiliki tujuan atau kepentingan gitu ya. Karena buat apa kalau misalkan kita tidak memiliki kepentingan, buat apa kita negosiasi gitu. Rasanya gak berkepentingan banget gitu. Next. Nah, apa sih hubungannya negosiasi dan penjualan? Negosiasi sangat berkaitan erat dengan penjualan. Karena apa? Negosiasi adalah kunci keberhasilan juga dari sebuah penjualan. Maksudnya apa? Akan terjadi proses transaksi jual beli apabila negosiasi tersebut itu berjalan dengan baik. Maksudnya seperti apa? Nih teman-teman, kalau secara singkatnya aja, dalam negosiasi itu tidak menghasilkan jalan keluar antara si penjual dan pembeli. Apakah penjualan itu akan berhasil ataukah akan terjadi transaksi jual beli? Tentunya enggak ya, karena dari negosiasinya aja udah gagal, otomatis dari segi jual belinya juga akan mental, itu batal total gitu ya. Nah, setelah itu teknik-teknik negosiasi ada apa aja sih? Banyak teman-teman. Teknik negosiasi itu salah satunya bisa sebelum ke teknik, oke teman-teman, sebelum ke teknik saya mau bahas yang namanya strategi dari yang namanya negosiasi. Negosiasi itu salah satunya ada strategi win-loss solution. Yang mana win-loss solution di sini adalah menang kalah. Apabila teman-teman akan melakukan teknik negosiasi atau strategi negosiasi, tentunya teman-teman harus sudah tahu nih yang bakal teman-teman pakai itu yang mana. Nah, salah satunya ada win-loss solution, ada win-win solution, ada loss-loss solution, ada loss-win solution. Itu bedanya apa sih gitu kan? Nah, saya akan bahas satu-satu. Win-loss itu adalah teknik menang kalah yang mana di dalamnya itu maksud dari menang kalah teman-teman ketika proses negosiasi boleh teman-teman terlihat mengalah gitu ya. Tapi ingat mengalah di sini untuk menang gitu kan. Yang mana win-loss di situ berarti ada salah satu pihak yang akan menang dan salah satu pihak itu kalah. Yang mana win-loss solution di sini kita harus pintar-pintar atur strategi nih teman-teman.
di awal boleh lah gitu ya, kita kayak ketinggalan teknik beberapa, tapi ketika pertengahan negosiasi itu berjalan, teman-teman harus mengeluarkan teknik-teknik jitu dari diri teman-teman. Agar apa? Agar teman-teman ketika melakukan negosiasi, teman-teman walaupun lawan itu melihat teman-teman seperti yang mengalah, padahal di akhir teman-teman itu bakal menang. Ingat itu teman-teman. Yang kedua adalah win-win solution. Win-win solution adalah menang-menang. Jadi pihak pertama dan pihak kedua itu otomatis akan memenangkan negosiasi tersebut ya. Itu ibaratnya kayak simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan. Itu lebih bagus sih teman-teman kalau misalkan setiap negosiasi kita menggunakan teknik win-win solution tersebut gitu, yang mana pihak pertama ataupun pihak kedua tidak akan merasa dirugikan, tapi tujuan dari negosiasi itu kan tercapai tujuan antara kedua belah pihak. Nah, cara ini adalah cara yang paling bagus nih teman-teman, yaitu win-win solution. Kedua, loss-loss. Loss-loss solution itu adalah kalah-kalah gitu ya, yang dari strateginya aja udah kalah-kalah gitu kan. Otomatis pendapat aku sendiri sih ya, teknik di sini memang pada akhirnya kedua belah pihak itu akan merasa kalah-kalah, tapi yang didapatkan dari negosiasi itu adalah bukan dari si tujuannya, tapi dari caranya. Berarti otomatis walaupun teman-teman kalah dari hal negosiasi tersebut, teman-teman bakal dapetin satu pelajaran, entah itu dari segi negosiasi teman-teman lebih mantap ke depannya gitu kan, ataupun yang lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, sekilas tentang negosiasi dalam pemasaran. Intinya negosiasi itu sangat berkesinambungan dengan pemasaran, dan dalam negosiasi tentunya teman-teman akan menemukan konflik. Nah dalam negosiasi adanya konflik itu sudah biasa, teman-teman harus bisa melalui atau atau menghadapi konflik tersebut dengan cara-cara yang baik gitu. Apalagi teman-teman seorang seorang marketers atau seorang orang yang ruang lingkupnya dalam manajemen seperti itu. Otomatis teman-teman udah tahu caranya gimana sih menghadapi konflik ketika dalam negosiasi gitu kan. Lalu solusinya seperti apa, cara penyelesaian seperti apa, teman-teman harus udah tahu ketika akan melaksanakan negosiasi. Agar apa? Agar teman-teman itu ketika melaksanakan negosiasi sudah tidak kebingungan atau yang namanya canggung, ataupun teman-teman akan skak sama lawan bicara teman-teman. Nah, tentunya pertama teman-teman sebelum melakukan negosiasi itu harus mempersiapkan diri, siapkan mental, siapkan materi, siapkan strategi teman-teman, siapkan cara penyelesaian konflik ketika teman-teman mendapatkan konflik sama lawan bicara teman-teman. Dan teman-teman juga harus memperlihatkan attitude yang baik ketika melakukan negosiasi. Jangan gampang menjatuhkan lawan dengan hal yang jelek, tapi teman-teman boleh kayak menyekak lawan dengan cara yang terpuji gitu kan. Saya yakin kalau teman-teman seorang marketer atau orang-orang yang ada di pihak manajemen gitu, teman-teman udah pasti tahu gimana sih caranya, attitude teman-teman ketika melaksanakan negosiasi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu ya sedikit sharing dari saya Carmila, semoga berguna. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tidak ada niat menyinggung pihak manapun. Oke teman-teman, tunggu di konten selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.